you see what I see? Halo, nama gua Cae. Gua di sini pengen ceritain pengalaman mistis yang pernah gua alami secara pribadi di rumah lama gua. Sebelumnya, gua mau kasih gambaran sedikit soal rumah lama gua. Rumah lama gua ini lokasinya di Cisarua Puncak, Bogor. Pokoknya di kampung tepat sebelum Pasar Cisarua. Tapi untuk nama kampung dan alamat lengkapnya mohon maaf gak bisa gua kasih tahu karena rumah lama gua sekarang ini dikontrakin jadi masih ada penghuninya. Nah, rumah lama gua ini lantai 2 dengan halaman yang lumayan lega dan di halaman depan itu ada pohon alpukat yang udah tua banget. Gak tahu deh itu alpukat dari kapan. Bahkan kayaknya udah ada sebelum gua lahir. Jadi pengalaman pertama gue alami waktu gue masih SD. Sekitar kelas 3 atau 4 gue agak lupa. Pokoknya yang gue ingat saat itu gue masih masuk siang. Karena kejadiannya juga siang bolong kan. Waktu itu rumah gue lantai 2-nya belum jadi. Tapi udah ada tangga ke atas dan sisi-sisi tangganya baru ditutup papan triplek aja. Dan lantai 2 saat itu masih dipakai untuk jemuran baju. Dan itu tuh plong kebuka aja gitu loh. Jadi kebayang dong ya, di sekitar tangga itu langit-langitnya tembus langsung ke langit-langit lantai 2. Nah, saat itu gue masuk siang nih. Biasanya gue berangkat jam 12:15. Waktu itu kondisi rumah gue tuh sepi. Cuma ada gue aja di situ karena gue kan berangkatnya siang. Sedangkan ibu bapak gue masih ngajar di sekolah. Karena memang profesi mereka waktu itu guru PNS. Adik gue masih kecil dan pastinya ikut ibu gue. Sedangkan kakak gue masih sekolah. Sebetulnya waktu itu gue tuh lagi nyantai aja nonton TV di ruang tengah. Pas di samping kanan sofa tempat gue nonton itu, tangga ke atas yang langit-langitnya tembus ke lantai 2. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aja gue melirik ke arah tangga. Dan kalian tahu apa yang gue lihat? Gue lihat ada kain putih terbang, pokoknya kayak putih terbentang lebar gitu, bergerak dari atas ke bawah, kayak kain jatuh tapi terbentang lebar gitu. Dan gerakannya tuh kayak slow motion, pelan banget. Dan mata gue terpaku, bener-bener lihat banget si kain misterius itu, sampai tiba-tiba kain itu hilang sekejap mata. Di situ gue bener-bener diem, bener-bener freeze sih. Lebih tepatnya gue diem itu bingung dan mikir itu yang jatuh tadi tuh apaan. Karena memang waktu itu gue sama sekali gak kepikiran kalau itu makhluk gaib. Ya iyalah orang siang bolong ya kali sih ada makhluk gaib gitu nongkrong. Tapi pada kenyataannya yang gue lihat itu, karena gue merasa di rumah gue gak ada kain putih polos kayak begitu. Apalagi sisi-sisi tangga pada saat itu kan ditutup triplek. Itu kain dari mana coba? Tapi karena lama-kelamaan gue merasa gak enak di rumah, akhirnya gue buru-buru ganti baju seragam, ambil tas, dan berangkat ke sekolah. Walaupun waktu itu kayaknya masih sekitar jam 11. Bodo amat, mending gue nongkrong aja di sekolah, jajan kayak apa, daripada di rumah lihat yang aneh-aneh lagi. Nah, itu pengalaman pertama gue. Selanjutnya, pengalaman aneh yang gue alami di rumah lama gue itu terjadi waktu sore menjelang maghrib. Lupa ya kapan, pokoknya yang gue inget tuh adik gue masih kecil, sekitar 5 tahun lah gitu. Pada saat itu gue ajak adik gue untuk masuk karena udah maghrib, sedangkan dia tuh kayak masih di halaman gitu. Pamali kan anak-anak masih kelayapan di luar pas menjelang maghrib tuh kalau kata orang lama ya. Gue udah bujuk adik gue untuk masuk gitu. Ayo masuk, udah sore, takut. Pada saat itu adik gue tuh kayak lagi berdiri ngadep ke pohon alpukat itu. Ingat kan pohon alpukat yang di halaman rumah gue? Entah ngapain juga gue gak ngerti ya. Tapi adik gue tuh
malah ngomong begini ke gue, itu ada nenek, ada nenek. Jelas di situ gue bingung banget dong. Adik gue bilang ada nenek sambil nunjuk ke arah pohon alpukat itu, sedangkan gue di situ gak lihat siapa-siapa selain adik gue. Ya jelas dong gue bingung. Nenek mana? Gak ada nenek, kata gue sambil entah kenapa waktu itu gue iseng tendang-tendangin daun kering di tanah ke arah pohon alpukat itu. Entahlah, random banget gue waktu itu. Tapi pada akhirnya gue berhasil narik adik gue masuk sebelum terjadi yang enggak deh. Karena gue udah firasat gak enak nih. Entahlah adik gue ini berimajinasi atau emang beneran ada sosok nenek di situ, tapi gue gak bisa lihat. Karena kan kalau kata orang-orang, anak kecil itu sebetulnya masih bisa lihat ya yang kayak begitu. Tapi kalian tahu nggak? Malamnya kaki kanan gue yang gue pakai untuk tendangin daun kering ke arah pohon alpukat sore tadi itu, rasanya tuh kayak sakit banget, kayak yang ngilu banget sampai ke tulang-tulangnya gitu loh. Bahkan sampai mau jalan aja tuh sakit banget. Gue nggak ngerti lagi kenapa bisa kayak begini, karena kaki gue tuh pada saat itu fine-fine aja. Yang sakit tuh cuma sebelah doang kaki tuh. Aneh banget kan? Dan di situ gue tuh kayak dapat kesimpulan, oh berarti yang di pohon alpukat itu benar ada makhluk halus, dan mungkin dia marah karena gue tendangin daun kering ke arah dia. Kayak gak sopan juga sih, ya maklum waktu itu kan gue masih bocah ya. Tapi ya besok paginya kaki kanan gue udah gak sakit lagi sih. Sebetulnya di rumah lama gue ini banyak banget ngalamin hal-hal aneh. Salah satunya kayak yang akan gue ceritain sekarang. Ini lagi-lagi kejadiannya siang bolong. Pada saat itu lantai rumah gue udah jadi nih, dan kamar gue pindah jadi ke lantai 2. Nah di kamar gue nih ada komputer jadul gitu, yang CPU Pentium 2, yang monitornya masih monitor tabung gitu, yang segede gaban. Nah siang itu gue lagi lupa lagi apa ya, tapi yang pasti gue lagi dengerin lagu pakai headphone. Nah lagi asik-asik denger lagu nih, gue tiba-tiba dengar suara kayak ibu gue yang teriak, tapi nadanya tuh kayak yang teriak marah-marah gitu, Nisa, Nisa gitu. Nah kan gue kaget ya, kalau misalnya denger ibu gue teriak-teriak kayak gitu, gue pikir beneran ibu gue yang teriak manggil dari bawah, dan suaranya tuh tembus ke headphone gue. Makanya gue buru-buru lepas headphone gue dan lari lantai ke bawah tuh. Gue udah was-was, kayaknya ibu gue mau marahin gue nih kalau kedengeran dari nadanya ya. Tapi sesampainya di lantai bawah, gue justru lihat ibu gue lagi asik nonton sinetron, lagi nyantai, dan justru bingung lihat gue lari-lari panik dari lantai atas. Ya gue tanya lah ibu gue dengan sedikit ngos-ngosan ya dan ada panik, Bu, tadi manggil? Ibu gue jawab, enggak, ibu nggak manggil. Lah kaget kan tuh gue di situ. Tapi barusan Nisa dengar ibu manggil, teriak-teriak gitu kayak marah, makanya aku buru-buru turun. Oh iya, by the way, gue dipanggil Nisa sama circle keluarga aja ya. Dan ibu gue juga manggil gue Nisa. Dan tadi yang suara teriakan yang gue dengar di headphone pun manggilnya Nisa. Makanya gue mikir itu ibu gue. Nah, pas gue nanya begitu, ibu gue tetap dengan jawaban dia, enggak, ibu gak manggil, ibu juga gak marah-marah, orang lagi nonton sinetron. Nah loh, kalau gitu siapa tuh yang manggil-manggil gue? By the way, kejadian dipanggil ini bukan cuma sekali doang, bahkan berkali-kali. Bahkan ketika gue lagi gak pakai headphone sekalipun. Berarti kan harusnya gak ada suara-suara aneh dong gitu. Suaranya tuh kedengar kayak yang jauh gitu, seolah ibu gue tuh manggil gue dari jauh gitu. Dan kadang suaranya tuh ya gimana sih, persis banget kayak suara ibu gue manggil gue dari bawah gitu. Dan manggil gue Nisa, bukan Cai, bukan nama yang lain. Dan entah kenapa selalu suara itu menyerupai suara ibu gue. Sampai sekarang gue masih gak ngerti itu siapa yang manggil.
Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com